Aneh kan? Tadi yang pertama berita yang namanya anak hamil SMP sudah sekian banyak. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti agama. Aneh kan? Tadi yang pertama berita yang namanya anak hamil SMP sudah sekian banyak. Iya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti agama. Kalau orang yang ngerti agama jangan sampai hamil. Dicorek aja tidak mau. Ya. Karena mereka tidak ngerti agama, boleh jadi orang tua nggak ngerti agama, mereka tidak diarahkan dalam agama sehingga mereka melakukan pergaulan bebas. Standarnya beda. Betul, karena tidak ngerti agama. Tidak ada dasar agama, agama itu kan rempan. Maaf banget. Banyak juga anak SMP pakai jilbab. Tapi gitu juga gimana? Betul. Jilbab sekarang tren. Mode bukan dari hati. Tapi karena mode ngelihat orang pakai jilbab, dia ikut pakai jilbab. Tapi hatinya tidak ngerti tentang agama yang benar. Atau cuma sebatas kewajiban di sekolah. Boleh jadi. Ada banyak faktor. Kenapa dia pakai jilbab, tapi melakukan itu dia tidak mengerti agama sama sekali. Tapi dia mengenakan pakaian jilbab. Oke. Terus tadi yang tren tadi tuh menyakiti diri sendiri, saling tantang. Ayo berani gak gini gitu-gitu. Ini aneh. Islam itu memerintahkan kepada kita agar kalau terluka segera diobatin. Bukan justru yang sehat walafiat dilukai. Ini salah. Ini adalah kebodohan. Kenapa? Karena dia tidak ngerti tentang agama. Allah perintahkan agar kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga tubuh kita. Agar kita bisa beribadah dengan baik. Karena mereka tidak mengerti agama. Dasarnya kembali kepada agama. Iya. Terus saling menyakiti satu dan yang lain gara-gara gak mau ngumpul apa-apa. Hajar. Aneh kan? Harusnya kita berpikir. Tiap manusia tidak sama. Walaupun dia teman. Walaupun dia keluarga. Walaupun dia tetangga. Kan tidak mungkin bareng-bareng terus. Ya. Kita punya hak memilih. Ngumpul sama dia atau tinggal di rumah. Nah ini mereka artinya memaksakan kehendak. Dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama kita. Ya. Kembali semuanya tuh harus agama menjadi dasar ya Maya. Betul. Kalau agama jadi dasar aman. Jauh dari agama sekarang. Iya. Memang Memang tantangannya. mencontoh kelakuan orang non muslim. Iya. Kenapa emang Mama? Begini. Rasul mengatakan nanti akan datang suatu zaman di mana kalian melakukan perbuatan yang di dalam agama kita dan kalian merasa itu adalah nyaman. Termasuk kayak perempuan-perempuan mengenakan pakaian. Tapi seperti orang telanjang. Termasuk yang namanya orang berbuat zina berarti tidak bersalah. Kenapa? Dasar agama jauh panggang dari api dengan mereka. Ya Allah. Mudah-mudahan berita tadi menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, kerabat kita dihindarkan dari hal demikian ya Bu ya. Amin. Amin. Yaudah kita istirahat dulu. Kalau mau minum dulu boleh kan udah Idul Fitri juga ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Membeli santan di warung Pak Arkan. Ternyata dapat gratis ikan. Pergaulan remaja semakin mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Kok mengerikan tapi cakep? Judul kita naon jadi nak? Kenapa Bu? Judul kita naon? Judulnya adalah Miris, Pergaulan Remaja Masa Kini. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Miris perlakuan remaja masa kini. Kalau dulu yang namanya anak-anak remaja ketemu orang tua, maaf, permisi, tahu etika, tahu tata krama. Yang namanya anak remaja, apalagi di bulan Ramadan kayak kemarin, tabarakallah, baju koko, pakai sarung, pada ke masjid. Sekarang rambutnya,
Hidungnya dipakein giwang. Lidahnya dipakein giwang. Bener gak, Bu? Saat ini perlakuan remaja, tidak semua sih, kebanyakan ngeri. Sampai kita orang tua mikir, kok kayaknya kayak orang yang tidak waras 100%. Anda bayangkan, pakaian disobek-sobek. Anda bayangkan, saat ini yang namanya tawuran melanda di mana-mana. Saat ini yang namanya anak-anak SMP pacaran. Bahkan kalau mereka tidak punya pacar, kadang-kadang orang tuanya nggak ngerti. Kayak ketinggalan zaman. Seolah-olah pacaran itu tren. Seolah-olah pacaran itu wajib. Seolah-olah pacaran itu tidak berbuat dosa. Tabarakallah. Pergaulan bebas di mana-mana. Maling. Yang namanya sekarang begal. Wah, beraninya kayak apa. Mereka berbuat dosa, berbuat maksiat terang-terangan, nggak pakai ditutupin. Bahkan kadang bangga mereka melakukan dosa. Mereka bangga bisa melakukan perbuatan maksiat. Merinding saya. Mau jadi apa mereka di masa depan? Bagaimana kondisi negara kita nanti? Mereka kader-kader bangsa, mereka kader-kader umat kita. Punten. Kenapa ini terjadi? Jangan satu dengan yang lain saling menyalahkan. Ini kewajiban antara kita orang tua yang ada di masyarakat. Dengan pimpinan-pimpinan dari ujung atas sampai ujung bawah. Wajib bersinergi, bekerja sama, meluruskan kelakuan-kelakuan remaja mereka. Akhlak tidak terpuji, tidak tahu etika, tabarakallah. Kalau kita diamin, hancur negara kita. Hancur. Kenapa terjadi? Punten, boleh jadi yang pertama. Yang jadi orang tua tidak mengerti agama. Anaknya tidak diarahkan dengan agama yang benar. Karena nggak ngerti agama, yang namanya anak nggak sholat. Bapaknya juga nggak sholat kok. Anaknya nggak sholat, emaknya juga nggak sholat kok. Anaknya nggak pernah megang Quran, pernah di rumah punya. Kenapa? Bapak emaknya juga ngaku Islam doang. Tidak pernah menyentuh Quran. Ini kenyataan. Bapaknya nggak pernah ke masjid, emaknya nggak pernah ikut taklim. Ini yang terjadi. Kalau kita orang tua mengerti agama, pasti sebodoh-bodohnya orang yang ngerti agama akan mengajarkan anak-anaknya perbuatan baik sesuai aturan agama yang benar. Makanya harus dimulai dengan diri kita sebagai orang tua. Jangan menyalahkan orang lain. Bukti. Ada orang tua yang bangga anaknya pinter nari. Orang tua bangga anaknya pinter balet. Pinter silat, pinter nyanyi. Dengan pakaian yang minim anak perempuan. Tapi mereka tidak punya rasa malu kalau anaknya telanjang. Anaknya gak sholat. Anaknya gak bisa baca Quran. Emang gue pikirin kata mereka. Makanya saya melihat yang pertama. Karena kondisi orang tua mereka yang tidak mengerti agama.